Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan. Salam tandan berduri. Pada kali ini saya ingin membahas secara mendalam yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman yang baru ingin tanam sawit. Tanam sawit hari ini apakah masih menguntungkan? Nah, saya akan membahasnya secara mendalam, baik dari resiko yang ada di depan maupun dari sisi keuntungan. Langsung saja. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dari sisi potensi keuntungan ke depan. Apakah jika kita menanam sawit hari ini itu masih menguntungkan? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya harga sawit saat ini 3.300 sampai 3.400 di pabrik, kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk di ram atau di loadingan yang bisa diterima oleh petani itu berkisar di harga 2.500 hingga 2.800. Nah, akan tetapi nilai itu memang besar dan beriringan juga dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh petani, baik dari sisi pemupukan maupun perawatan lahan. Karena pada tanaman sawit seperti ini, untuk bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal, kita juga harus mengeluarkan kos yang juga cukup lebih besar. Jadi hasil berimbang dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, karena banyak orang menilai hanya dari satu sisi, menilai laba atau keuntungan dari sawit ini sangat menjanjikan tanpa mengukur betapa besarnya petani harus mengeluarkan kos. Apalagi di masa sekarang ini, harga pupuk itu sangat mahal, belum lagi herbisida. Selepas daripada itu, masih banyak kendala-kendala yang lain. Tentunya fluktuasi harga, kadang harga di atas, kadang harga di bawah. Meskipun harganya itu fluktuatif, tapi ada jaminan harga karena hampir dari keseluruhan produk konsumeristik sekarang ini tergantung akan minyak sawit. Contohnya saja seperti minyak goreng, bahkan sabun yang kita gunakan ketika mandi. Di sana juga ada campuran dari minyak sawit. Jadi seiring perkembangan waktu, maka kebutuhan akan minyak sawit itu akan juga semakin tinggi. Nah, selain daripada itu, mungkin banyak juga yang ragu menanam sawit karena dia menilai semakin banyak orang melakukan pembukaan lahan, melakukan penanaman, maka semakin banyak supply. Itu tidak salah sebenarnya. Ketika orang banyak membuka lahan, membuka besar, harga sawit itu menurun karena supply yang berlebihan membuat harga semakin menurun. Tapi kita lupa mengukur bahwasanya ketika lahan banyak dibuka, memang berbuah sehingga buah itu akan banjir. Tapi juga perlu kita sadari dan ketahui bahwasanya sawit ini sangat dibutuhkan, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga untuk kebutuhan dunia. Apalagi sekarang ini Indonesia sudah mengembangkan EBT, energi baru terbarukan. Nah, sawit ini sangat berpotensi besar menjadi energi yang terbarukan karena sawit ini tidak diambil dari sumber daya yang lain seperti batu bara. Batu bara hanya bisa diproduksi ketika kita mampu menggali kuburan nenek moyang, teman-teman. Bisa Anda bayangkan ketika kuburan nenek moyang yang sudah tidur beribu-ribu tahun yang lalu kita gali, dan itu juga sangat terbatas, ketika sudah habis tidak dapat diperbarui. Nah, berbeda dengan tanaman sawit. Ketika usianya sudah melampaui produktivitasnya, berkisar antara 20 tahun hingga 27 tahun, maka kita bisa melakukan pergantian atau replanting. Kita bisa menebangnya dan menanamnya kembali. Sedangkan buahnya terus bisa kita gunakan sebagai bahan dasar energi.
saya mengukur potensi keuntungannya itu masih cenderung terbuka lebar. Apalagi konsentrasi kita sekarang terhadap sumber daya energi terbarukan. Nah, selain daripada itu, tidak objektif rasanya jika kita juga tidak mengukur tingkat resiko yang akan kita hadapi ketika kita tanam sawit. Nah, saya juga akan memaparkan potensi resikonya. Yang pertama, sawit ini memang investasi jangka panjang, tetapi dalam investasi jangka panjang tersebut kita harus terus mengeluarkan kos. Bisa Anda bayangkan, dalam waktu 1-3 tahun kita tidak ada mendapatkan penghasilan, tidak ada revenue yang akan kita dapatkan. Jadi di masa-masa tersebut kita harus terus mengeluarkan kos, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru ingin tanam sawit, harus bisa mengkondisikan diri baik secara material maupun juga secara mental. Karena contohnya saja seperti lahan di depan kita ini, usia tanaman sawit saya yang sebelah ini baru berkisar 6 bulanan. Nah, di masa-masa 6 bulanan seperti ini membutuhkan tenaga yang ekstra. Selain daripada tenaga yang ekstra, kita juga harus mengeluarkan kos untuk biaya pupuk dan juga herbisida. Nah, semoga informasi ini bisa menjadi referensi. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak 100% benar. Saya hanya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.